just had a real good time. Assalamu alaikum, alaikum, yeah. Assalamu alaikum, alaikum, yeah. Assalamu alaikum, alaikum, yeah. Assalamu alaikum. Dalam mengkaji hadis Nabi tentang perubahan sosial dan keterkaitannya dengan pendidikan, saya akan mencoba menganalisis poin per poin. Yang pertama adalah substansi dari perubahan sosial. Nah, menurut sosiolog, perubahan sosial yaitu segala perubahan pada lembaga kemasyarakatan dalam masyarakat yang mempengaruhi sistem sosialnya, berupa perubahan norma, nilai-nilai, sifat-sifat, dan pola perilaku antar kelompok di masyarakat. Dan perubahan itu bisa ke arah yang lebih baik ataupun sebaliknya. Ada dua hal yang menjadi sumber dari perubahan sosial itu sendiri berupa faktor internal, yaitu penemuan baru, gerakan sosial, perencanaan sosial, dan kepemimpinan. Juga ada faktor dari eksternal berupa perubahan lingkungan dan pengaruh kebudayaan lain. Nah, kita perlu tahu juga terkait teori dasar dinamika perubahan sosial di Asia, yaitu perubahan nilai-nilai dan perilaku akibat modernisasi, industrialisasi, dan pembangunan. Setelah mengetahui hakikat dari perubahan sosial, saya akan menganalisis terkait tujuan pendidikan agar bisa mengetahui keterkaitan antara perubahan sosial dan pendidikan. Dalam Undang-Undang Sisdiknas diungkapkan bahwa pendidikan nasional berfungsi untuk mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat. Dan tujuannya adalah untuk mengembangkan potensi anak didik agar menjadi manusia yang beriman, bertakwa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis dan bertanggung jawab. Pada poin terakhir, kita akan menguraikan keterkaitan dari perubahan sosial dan pendidikan. Nah, lembaga pendidikan sering dianggap sebagai salah satu lembaga sosial yang paling konservatif dan statis di masyarakat. Pertama, fungsi konservatif terdiri dari dua hal, yaitu transmisi budaya dan maintenance learning. Maksud dari transmisi budaya adalah pendidikan berfungsi untuk menyampaikan budaya pada generasi muda, sedangkan maintenance learning adalah kegiatan belajar dilakukan terutama untuk mempertahankan apa yang sudah ada di masyarakat sebagai warisan kultural. Fungsi dari transformatif ada dua hal, yaitu agent of change dan innovative learning. Maksud dari agent of change adalah pendidikan membantu generasi muda untuk menyesuaikan diri sehingga dapat mengikuti laju perubahan yang cepat akibat perkembangan teknologi. Maksud dari innovative learning adalah proses belajar untuk menghadapi dan menyesuaikan dengan situasi yang baru yang selalu berubah. Jadi, kesimpulannya pada keterkaitan antara perubahan sosial dan pendidikan, yaitu pendidikan sebagai faktor penyeimbang dari perubahan sosial yang sangat cepat di masyarakat. Maksud dari penyeimbang adalah ketika pendidikan berhasil pada manusia, maka akan menghasilkan manusia yang bisa mengikuti perubahan sosial tanpa kehilangan jati dirinya. Penutup dari saya akan menyampaikan hadis Nabi tentang perubahan sosial dan keterkaitannya dengan pendidikan, yaitu hadis riwayat At-Tirmizi nomor 1844 yang artinya, bukanlah termasuk golongan kami mereka yang tidak mengasihi anak-anak kecil dan tidak pula menghormati orang tua, serta tidak menyuruh yang ma'ruf dan melarang yang